Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, salam sejahtera. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribuners, saat ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi aset atau investasi masa depan bangsa Indonesia, yakni anak. Dalam undang-undang, pemerintah atau negara secara umum mengatur hak dan perlindungan atas usia anak, di mana salah satu hak yang dijamin itu ialah hak akan sipil. Nah, untuk membahas hak itu, saat ini sudah bersama dengan kita pimpinan instansi pemerintah yang mengurus kependudukan dan pencatatan sipil, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Bang Ahmad Zainuddin. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jai, terima kasih kita sudah diberikan kesempatan untuk berdialog pada hari ini, Bang Jai. Semoga Bang Jai selalu sehat. Ya. Bang Jai, kalau kita berbicara terkait kependudukan nih, Bang Jai, sebenarnya di Kota Bandar Lampung ini ada berapa penduduk kita, Bang Jai? Ya. Terima kasih. Secara keseluruhan penduduk Kota Bandar Lampung sampai hari ini menurut yang ada di server kami adalah 1.090.921 jiwa yang terdiri dari 329.144 kakak. Nah, dari itu yang terbagi terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan yang menyebar sedemikian itu. Bang Jai, kalau kita berbicara anak, bagaimana posisi anak dalam status kependudukan itu? Ya, bahwa yang namanya penduduk adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung khususnya. Masalah anak itu bisa kita pisah, yaitu anak yang berumur 1 hari sampai anak berumur 17 tahun kurang 1 hari. Itu kita berikan hak, yaitu yang dinamai dengan KIA, Kartu Identitas Anak atau KTP-nya anak-anak. Nah, kalaupun yang di sisi lain, dia harus memiliki juga sebagai pengakuan sebagai warga, dia harus memiliki akta kelahiran, yaitu anak yang berumur 1 hari sampai anak berumur 18 tahun. Kalaupun secara terurai, saya bisa menginformasikan bahwa penduduk Kota Bandar Lampung di tahun 2020 yang sudah memiliki akta kelahiran dari jumlah 241.715 jiwa, itu kalau kita presentasikan mereka sudah memiliki akte kelahiran sebanyak 98%. Dan yang kedua, untuk 2021 itu sudah memiliki yang anak menjadi 345.918 jiwa, itu sudah mencapai 99%. Nah, sedangkan anak yang memiliki KIA itu adalah kartu identitas anak yang sama fungsinya dengan KTP untuk anak-anak dewasa. Itu kita dapat jumlahkan di 2020 itu berjumlah 275.377 jiwa anak dengan persentase yang memiliki 48%. Dan di 2021 298.457 jiwa yang sampai saat ini kita bersyukur adalah 56,17%. Dan ini merupakan rekor syukur kita yang tertinggi di Provinsi Lampung. Memang artinya kan di anak-anak di Bandar Lampung memang sudah hampir secara 100% memiliki hak atas sipil ya, Bang. Tapi Bang Jai, kalau kita berbicara anak, sebenarnya di Bandar Lampung ini perbandingan antara jumlah anak dan orang dewasa ada berapa, Bang? Ya. Kalau kita lihat tadi, kalau jumlah anak secara yang di umur 0 atau 1 hari sampai 17 tahun dan 1 hari sampai 18 tahun, itu sekitar kalau kita ambil globalnya itu 1/4 lah dari jumlah penduduk Bandar Lampung yang berumur sekian itu.
di dinas kita sendiri Bang Jai, ada tidak sih Bang Jai program yang secara khusus memenuhi atau memfasilitasi 3 dokumen kependudukan anak itu Bang Jai? Baik. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tepatnya sejak kami dilantik pada tanggal 3 Januari 2017 yang lalu sampai dengan hari ini, kami sudah menerapkan berbagai terobosan atau program yang kami beri nama adalah pelayanan 3-in-1, di mana warga Kota Bandar Lampung sebagai contoh, anaknya yang baru dilahirkan, orang tuanya cukup untuk membawa 1 bendel saja dan akan mendapatkan minimal 3 dokumen. Apa itu? 1, bila anak baru lahir, maka orang tua yang bersangkutan atau keluarga yang terdekat silahkan untuk datang secara langsung ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil melalui loket yang sudah kami sediakan dengan membawa kakak asli. Yang kedua, membawa di mana anak tersebut dilahirkan, baik itu dari bidan, dokter, atau dari rumah sakit atau klinik tertentu yang langsung sudah diberi nama atas nama siapa anak tersebut. Yang ketiga, orang tuanya atau siapa yang membawa ke sini warga terdekat itu membawa surat fotokopi dengan menunjukkan keasliannya berupa surat nikah atau surat kawin dari orang tua yang dimaksud. Dengan membawa 3 dokumen, dengan membawa 1 bendel itu, dia akan mendapatkan 3 dokumen, yaitu anak tersebut sebagai contoh kita beri nama Amir, maka Amir itu kita masukkan di kakak orang tuanya, jadilah dia sebagai salah satu anggota keluarga. Dan setelah masuk dalam kakak, maka si Amir akan mendapatkan akte kelahiran. Tanpa diminta sekalipun, itu sudah kita berikan, sekaligus dia mendapatkan KIA. Nah, kalau KIA ini agak beda sedikit. Kalau anak baru lahir, dia yang berumur 1 hari sampai umur 5 tahun, dia tidak perlu memakai foto, tidak perlu dipasang foto. Tapi kalau dia berumur 5 tahun lebih 1 hari sampai 17 tahun kurang 1 hari, maka wajib untuk membawa foto untuk warna apa saja, tidak ada masalah. Jadi apa yang membedakan KIA untuk umur di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun itu Bang? Ya, pada prinsipnya sama, cuman kita nggak mungkin mau mengambil anak yang baru umur 1 hari atau umur seminggu dan seterusnya untuk diambil fotonya, mukanya hampir sama dan seterusnya. Tapi kalau anak sudah berumur 5 tahun, itu pasti dimungkinkan dia sudah berubah dan sudah mempunyai ciri khas tertentu, tip dan menguntungkan, memudahkan masyarakat secara luas. Kita kan melihatnya memang itu sebuah program yang efektif Bang. Namun kondisi per hari ini ada nggak sih Bang kendala untuk memaksimalkan program tersebut? Ya, kalau kendala selalu kita temui, setiap apapun program, sebaik apapun, selalu kita temui. Namun kendala itu bisa kita ambil suatu terobosan atau inovasi tertentu. Kendalanya sebenarnya adalah tinggal keaktifan dari orang tua yang bersangkutan. Mau enggak membuatkan anaknya itu dokumen kependudukan dan catatan sipil. Nah, namun di sisi lain kami mempunyai terobosan dan ini sudah berjalan. Yang pertama, kami melalui kerjasama dengan pihak Rumah Sakit Cokro-Dipo, di mana anak-anak yang dilahirkan di rumah sakit tersebut, ya, lahirlah hari ini, begitu diberi nama, misalnya namanya Amir atau Badu dan seterusnya, pihak rumah sakit langsung membawa ke sini. Begitu orang tuanya mau pulang besok, langsung sudah menerima 3 dokumen itu. Di sisi lain, bagi anak yang sudah sekolah nih, kami sudah bekerja sama dengan KUPT ataupun Korwil dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan sampai saat ini sudah berjalan. Makanya cakupan kita ini cukup banyak dikarenakan hampir setiap hari kita kedatangan dari kepala-kepala sekolah untuk meminta dibuatkan. Artinya yang bersangkutan tidak perlu datang ke sini, melalui perwakilan kepala sekolah dengan membawa fotokopi KK plus membawa fotokopi akta kelahiran dan foto yang bersangkutan. Itu rata-rata sehari kami bisa cetak antara 500 sampai 600 belangko yang kami cetak untuk dijadikan KIA melalui sekolah-sekolah itu. Bang Jai, kalau kita berbicara anak kan
ada konteksnya anak yatim piatu. Bagaimana kita menjamah kalau kelompok-kelompok mereka Bang Jai? Ya. Mengenai anak yatim piatu, anak yatim atau anak piatu, pada prinsipnya kami tidak membedakan itu. Yang penting ada keluarga terdekat yang datang untuk ke tempat kami. Namun ada juga terobosan bagi kami sudah bekerja sama dengan Yayasan Yatim Piatu Busaina. Itu sudah melaksanakan pekerjaan yang seperti tadi, bahkan yang tidak diketahui saja orang tuanya, namun ada surat keterangan yang memang diperlukan oleh pihak-pihak tertentu, baik itu dari berita acara kepolisian, dari surat keterangan-keterangan yang berkaitan untuk pengakuan anak itu, dimasukkan di KK pengurus yang ada di Panti Asuhan Busaina itu, maka anak tersebut sudah bisa masuk dalam KK, kami buatkan akte dan kami buatkan KIA. Artinya kami sudah mencoba untuk hal-hal yang demikian. Namun pada kesempatan yang baik ini, bila ada saudara-saudara, kawan-kawan, apalagi yang menonton di sini, ya insya Allah siapapun yang akan membuatkan dokumen kependudukan, baik itu yang yatim, yang piatu maupun yang tidak atau di luar itu, pada prinsipnya sama saja. Berarti memang kita menjaga hubungan baik antar mitra stakeholder ya Bang. Apakah hubungan baik itu masih berlangsung hingga sekarang? Ya. Dari awal kami informasikan tadi bahwa terobosan-terobosan itu ajak masih kita terus pertahankan dan bahkan kualitasnya kita tingkatkan. Sebagaimana tadi, yang pertama kami baru bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Tahu-tahu ada kendala tertentu dari pihak panti asuhan, maka kami gandeng, dan untuk mencapai hal yang lebih tinggi lagi kualitasnya, baik itu cakupan yang menerima, maka kami bekerja sama dengan pihak KUPT dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Bang Jai, kita tadi bicara satu kendala itu adalah kesadaran keluarga terkait pencatatan anak. Ada nggak cara kita untuk membangun kesadaran sejauh ini? Ya, pada prinsipnya setiap sosialisasi, baik itu melalui media cetak, media elektronik, kami sudah mengajak warga Kota Bandar Lampung. Nah, oleh sebab itu inilah kerja baik kita, kerja bareng. Yang namanya ngurus warga itu tidak boleh parsial satu atau dua orang saja, maunya secara serentak. Diawali dari mana? Diawali dari keluarga tersebut. Itu yang pasti. Nah, jangan sampai anak lahir selama beberapa tahun tidak dimasukkan atau tidak diberikan pengakuan secara minimal 3-in-1 tadi, tapi begitu anaknya mau mendaftar sekolah, tiba-tiba diperlukan KK, diperlukan akte, diperlukan KIA, baru terkesan kita tergopoh-gopoh dan terburu-buru. Padahal selama ini kita tidak memberikan itu. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami menyarankan kepada warga Kota Bandar Lampung khususnya selaku orang tua, wajib untuk memenuhi kewajiban anak, hak anak harus dipenuhi, selain mendidik, makan, minum, dan sebagainya. Tapi yang lebih penting adalah pengakuan hak anak terhadap negara, yaitu dimasukkan dalam KK, mendapatkan akte dan mendapatkan KIA. Iya, itu pesan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Kita juga berharap agar Tribuners juga bisa menghargai hak anak sipil. Terakhir Bang Jai, selain penguatan stakeholder dan sosialisasi yang masif, ada nggak inovasi yang berasal dari internal instansi kita Bang Jai terkait pelayanan kependudukan? Ya, inovasi di Dukcapil Kota Bandar Lampung bila dihitung dari sejak saya menjabat sampai saat ini ada 21 terobosan atau inovasi yang kita kembangkan. Namun yang terbaru ini cukup menarik kita, yaitu kita mempunyai terobosan dikarenakan pertimbangan keadaan pandemi, yaitu dengan dinamai dengan program Permen Manis melalui Play Store dan website Disdukcapil Kota Bandar Lampung, di mana warga Kota Bandar Lampung yang akan membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya tidak harus datang secara langsung ke Dinas Pendudukan Catatan Sipil. Mari, ayo gunakanlah website Disdukcapil Kota Bandar Lampung maupun Play Store Permen Manis, di mana masyarakat atau warga yang akan mengurus dokumen kependudukan pencatatan sipil cukup mengupload melalui gadget, melalui HP, melalui sejenis elektronik yang lain,
tinggal langsung saja ke portal itu, insya Allah akan segera kita layani. Ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama, yang bersangkutan tidak harus datang ke sini secara langsung. Artinya kita sudah menjauhi terjadinya kerumunan. Yang kedua, dari segi efektif efisiennya waktu. Yang ketiga, mungkin biaya, ya. Artinya seluruh kepengurusan administrasi kependudukan baik datang secara langsung maupun melalui media yang saya informasikan tadi, insya Allah semuanya gratis. Cukup mungkin diskusi kita kali ini bersama Bang Jainuddin. Mungkin kalau ada kesempatan lain waktu izinkan kita mampir lagi Bang, kita ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengajak warga Kota Bandar Lampung khususnya, baik itu dari portal yang ada ini, saya mengajak ayo lengkapi dokumen kependudukan dan catatan sipil keluarga kita, karena dengan kita melengkapi itu berarti kita memenuhi hak-hak anak yang ada yang merupakan tanggung jawab dari kita, dan semua pelayanan yang kita berikan baik secara langsung ataupun melalui online dan seterusnya semuanya gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Tribuners, sampai jumpa lagi.